Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah pada malam hari ini atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita diberi kemudahan, kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan materi pelajaran bahasa Arab yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Juna Masum Badur Zaman. Mudah-mudahan apa yang upaya kita yang sedang kita kerjakan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akan menambah wawasan keilmuan kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Allah mudahkan untuk bisa memahaminya dan insya Allah bisa mempraktekkan dalam membaca teks-teks kitab Arab, insya Allah. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Masum Badur Zaman. Alaihi falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim dan muslimah yang sedang menyaksikan atau mengikuti pelajaran bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan keberkahan kepada kita semua. Manfaatkan sedikit waktunya dalam meniti ajaran agamanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan saya akan membacakan sebuah perkataan dari Al-Jauzi rahimahullah, ya. Beliau berkata dalam sebuah kitabnya, ta'amaltu ajaban, ya. Aku telah menyimpulkan sesuatu yang menakjubkan, ya. Di beliau atau meneliti, ya, menelaah dari beberapa permisalan atau persoalan bahwa anna kulla syai'in nafis khatirin, ya, bahwa segala sesuatu yang mempunyai nilai, ya, atau sesuatu yang berharga, ya, yatulu tariquhu, jalannya akan panjang, ya. Dan wa yaksuru ta'affi tahsilihi, akan ditemukan, ya, banyak rintangan atau kelelahan untuknya. Dan tentu saja ilmu ini adalah sesuatu yang sangat berharga, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di sisi kita sebagai manusia, karena ilmu adalah jembatan bagi kita untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dan karena itu, untuk menambah kesabaran dan bersiap-siaplah untuk menghadang kelelahan, karena semua itu adalah sunatullah, ya. Bagi siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi kita harus berijtihad, bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung, ya, membahas buku Al-Arabiyyah Linasyi'in ini. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan
ke pokok bahasan ke-14 ya, dan pelajaran yang ke-40, di mana pokok bahasan ini diberikan tema atau judul Al-Maktabah. Al-Maktabah artinya adalah perpustakaan ya. Kenapa disebut maktabah ya? Maktabah itu dari kata kataba ya, asalnya dari huruf kaf, ta, ba. Ya, 3 huruf ini bermakna kan menulis. Dan maktabah ini adalah tempat untuk salah satunya untuk menulis atau membaca tulisan, karena di dalamnya terdapat buku-buku yang ditulis kemudian akan dibaca oleh para pengunjungnya. Dan tentu saja semua kita ya, mungkin tanpa kecuali pernah memasuki perpustakaan, baik itu saat sekolah atau mungkin perpustakaan umum ya, seperti di beberapa departemen ya, ataupun di museum dan yang lainnya, sering kita dapati atau temui perpustakaan-perpustakaan. Antara Husam ya, Husam dan Salah. Husam dan Salah ya. Yang mereka bercakap-cakap ya, atau ketika bertemu. Dan tentu saja mereka keduanya adalah seorang pelajar yang sedang bertemu di sekolah ya. Kemudian Husam memberikan salam ya dalam bahasa Arab. Di sini disebutkan sobahul khair ya. Kemudian dijawab sobahun nur ya. Ini adalah ucapan selamat ya dalam bahasa Arab. Yang sebenarnya ini hanya adat saja ya. Dan kita mempelajarinya karena ini adalah salah satu kebiasaan orang Arab. Hukumnya adalah mubah ya. Tapi kita mengedepankan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika saling bertemu adalah mengucapkan salam. Itu adalah ganti dari ucapan selamat, terutama ucapan selamat di zaman jahiliyah. Sebagaimana ketika seorang sahabat ya, radhiyallahu anhu, Umair bin Wahb ya, Al-Jumahi, bertemu Rasulullah SAW di Madinah yang saat itu bermaksud untuk membunuh Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah. Beliau mengucapkan an'imu sobahan. Ya, maknanya seperti selamat pagi ya, atau sabahul khair ya. Kemudian Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengganti ucapan selamat yang lebih baik dari itu. Dan itu adalah ucapan selamatnya ahlu surga, yaitu assalamualaikum. Nah, kita pelajari dalam bab ini adalah karena ini adalah salah satu kebiasaan ya, kebiasaan orang Arab mengucapkan sabahul khair. Kemudian Husam bertanya kepada Salah ya, ila aina tadhhab, engkau mau pergi kemana ya. Tadhhab ini adalah fi'il mudhari, asalnya adalah dari kata zahaba. Zahaba itu adalah pergi ya, kemudian menjadi fi'il mudhari karena subjeknya adalah anta ya, maka menjadi tadhhabu ya, tadhhabu. Kemudian zahaba ini selalu berpasangan dengan ila ya. Ila aina tadhhab, engkau mau pergi kemana? Kemudian dijawab oleh Salah, azhabu ilal maktabah ya. Azhabu ilal maktabah, ini pun fi'il mudhari ya, dan subjeknya atau pelakunya, domirnya adalah anak, menjadi azhabu. Jadi tazhabu dijawab dengan azhabu. Azhabu ilal maktabah, aku akan pergi ke perpustakaan. Kemudian Husam pun bertanya lagi, madza taqra'u fil maktabah, apa yang engkau akan baca, atau buku apa yang engkau akan baca di perpustakaan ya. Kemudian Salah menjawab, aqra'u qissatan ya. Aqra'u qissatan ya.
Taqra'unya fi'il mudhari' ya. Engkau akan membaca buku apa? Akan ya. Qara'a asalnya qara'a yaitu membaca, kemudian menjadi fi'il mudhari' taqra'u ya. Dan dijawab dengan aqra'u karena domirnya anak. Saya akan membaca qissatan. Qissah itu adalah kisah. Jadi subhanallah yuk, kalau kita menelaah lagi bahasa Indonesia ternyata banyak sekali bahasa-bahasa yang diambil dari bahasa Arab. Seperti salah satunya kisah. Kisah itu kan cerita ya. Terlepas dari benar atau tidaknya, tapi yang jelas kisah itu diambil dari kata qissah. Qissatun ya. Itu artinya kisah. Dan di sini kenapa dibaca qissatan? Karena kisah ini adalah objek ya. Aku akan membaca kisah. Jadi kisahnya yang dibaca ya. Makanya menjadi qissatan sebagaimana telah disampaikan dalam pelajaran yang sebelumnya. Kemudian hal anta zahibun ilal maktabati ya Husam. Kemudian Salah pun balik bertanya sekarang kepada Husam. Hal anta, apakah engkau zahibun ya? Zahibun itu sama maknanya dengan tazhab ya. Yaitu apakah engkau akan pergi ke perpustakaan juga wahai Husam? Nah, zahibun maknanya adalah tazhab. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian Husam menjawab, la. Nah, ini kan kalau hal, saya ulangi lagi, hal, pertanyaannya hal berarti jawabannya bisa na'am atau la. Kenapa tidak? Ya, kata Husam, ana zahibun ilal fasl. Adapun saya akan pergi ke kelas. Nih, fasl adalah kelas ya, tempat itu ruangan di sekolah, sebuah ruangan di sekolah yang fungsinya adalah tempat belajar dan mengajar. La ana zahibun ilal fasli indi darsu hisabin ya. Indi darsu hisabin. Kata Husam, saya akan pergi kelas karena saya punya pelajaran matematika ya. Ini pelajaran berhitung. Jadi ini alasan kenapa dia tidak mau menemani Salah ke perpustakaan karena dia punya pelajaran di waktu ini, yaitu pelajaran berhitung di kelasnya. Kemudian akhirnya mereka berpisah di tempat tersebut ya setelah percakapan karena Husam tidak bisa ke perpustakaan dan Salah ingin ke perpustakaan, artinya mereka harus berpisah, maka mereka mengucapkan ucapan perpisahan ila liqa istirahat ya. Illa liqa, ila itu kan sampai ya, liqa itu bertemu, pertemuan ya. Istirahat di jam atau di waktu istirahat. Liqa ini adalah pertemuan ya. Biasanya dulu ya ada kegiatan remaja pemuda untuk belajar agama ya, ada liko kan ya, biasanya digunakan oleh satu organisasi ini di Indonesia, ada liko itu artinya bertemu ya, berarti istilah ini umum ya, boleh digunakan oleh siapa saja, bukan berarti misalkan ketika saya mengajak liko, ayo liko berarti bukan berarti saya dari organisasi tersebut, karena ini maknanya umum ya. Kemudian dijawab oleh Salah illal liqa ya, sampai ketemu ya. Nah, ini percakapan yang sangat singkat ya. Dan insya Allah gambarannya sudah sangat jelas dan kosakatanya pun sudah dimengerti ya. Nah, karena itu kita langsung membacanya dan bisa diikuti oleh ikhwah fillah semua. Sabahul khair. Sabahul khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahun nur. Ya, sedikit lagi saya sebutkannya sabah ini. Sabah ini adalah pagi ya. Sabah
Kalau kita kan bahasa Indonesia juga ambil istilah ini subuh. Subuh itu dari kata sabah, yaitu pagi ya. Dan pagi ini dari pertengahan malam ya sampai waktu terbitnya fajar. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahun nur. Sabahun nur. Ila aina tadhhab? Ila aina tadhhab? Azhabu ila al-maktabah. Azhabu ila al-maktabah. Mada taqra'u fil maktabah? Mada taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissatan. Aqra'u qissatan. Hal anta zahibun ila al-maktabati ya Husan? Hal anta zahibun ila al-maktabati ya Husan? La, ana zahibun ila al-fasli. La. Ana zahibun ila al-fasl. Indi darsu hisab. Indi darasu hisab. Darsu hisabin. Darsu hisab. Ila liqa fi istiraha. Ila fil istiraha. Ila liqa. Ila liqa. Oke ya. Baik, ini mudah sekali ya untuk diikuti. Oleh karena itu saya mencukupkan membacanya satu kali dan kita akan langsung ke beberapa pembahasan yang ada di dalamnya. Di sini kita kembali mempelajari tadi ya tentang domir. Domir itu adalah kata ganti. Dan kita baru mempelajari atau fokus di 4 domir saja. Huwa, dia untuk laki-laki. Anta, engkau seorang laki-laki. Hiya, dia seorang perempuan. Ana, yaitu saya. Dia bisa laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kemudian, yang selanjutnya, saya ingatkan kembali tentang fi'il madi atau kata kerja lampau. Ya. Tadi dari kata ila aina tadhhab, hendak kemana engkau pergi, ya, itu fi'il madinya, bentuk lampaunya adalah zahaba untuk huwa. Ila aina atau zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Ya. Zahabta ilal maktabah. Engkau telah pergi ke perpustakaan. Ya, ya ini maafin, zahabti ya. Zahabat, maaf. Zahabat, ya. Zahabat Fatimatu ilal maktabah. Fatimah telah pergi ke perpustakaan. Adapun saya, ana ya. Ana zahabtu ilal maktabati. Saya telah pergi. Atau berarti kita artikan saya telah mengunjungi perpustakaan ya. Saya telah pergi ke perpustakaan. Ini adalah bentuk lampaunya. Di sini tadi di percakapan ada fi'il mudhari ya. Menjadi ila aina tadhhab ya. Tadi pertanyaan Husam kepada Salah. Ila aina tadhhab karena yang dituju adalah anta. Berarti kita bertanya ila aina tadhhab ya Salah ya, karena Husam yang bertanya. Nah, kemudian kalau objeknya ataupun pelakunya Muhammad berarti dia ila aina yazhab Muhammadun. Ya, ila aina yazhabu Muhammadun. Saya bertanya kepada salah seorang ikhwah ataupun misalkan saya bertanya ke Pak Tony. Ya, ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Saya mencari Muhammad. Ila aina yazhab Muhammad. Kata Pak Tony, yazhabu Muhammadun ilal maktabah. Sedang pergi ataupun sedang berkunjung ke perpustakaan. Kemudian untuk hiya ya sama menjadi tadhhab. Kemudian untuk ana ketika salah seorang
bertanya kepada kita, kamu mau kemana? Ila aina tadhhab? Maka kita jawab, azhabu ilal maktabah. Ya, azhabu ilal fasli. Saya akan pergi ke kelas. Azhabu ila suq. Saya akan pergi ke pasar. Azhabu ilal mal'abi. Saya akan pergi ke lapangan. Ya, ini bentuk mudhari'nya, ya. Dan kita masih fokus di 4 domir atau kata ganti, ya. Nah, sedangkan dalam pelajaran ini ada sesuatu yang baru. Zahibun maknanya adalah tazhab. Jadi, zahibun itu adalah isim, kata benda, tetapi maknanya adalah kata kerja. Seperti misalkan dalam bahasa Indonesia, pelaku, ya. Seorang bekerjanya adalah seseorang pekerjaannya adalah menggali kuburan. Ya, ini supaya mudah. Maka isim fa'ilnya atau nama pelaku tersebut istilahnya adalah penggali. Karena pekerjaannya adalah menggali. Ya. Ini contoh realnya. Dan ini luas, ya, berlaku kepada semua bentuk kata kerja. Seperti misalkan saya sedang membaca buku. Tadi saya kan kata sholah, ya, kata sholah, aqra'u qissatan. Ya, saya akan membaca kisah. Kata kerjanya adalah membaca. Tapi boleh dibentuk ataupun dirubah transformasi menjadi kata benda. Menjadi ada pembaca. Ya, saya pembaca kisah. Jadi dalam bahasa Arab pun seperti itu. Ketika kata kerjanya membaca menjadi pelakunya adalah pembaca. Kata kerjanya memakan adalah pelakunya adalah pemakan. Ya, kata kerjanya mencuri menjadi pencuri. Ya, nah seperti itulah yang dimaksud dengan isim fa'il. Ya, kata benda yang bermakna kata kerja. Ya, atau kalau kita sederhanakan adalah pelaku saja. Ya, pelaku. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab, ketika ada kata kerja yadhhab, ya, atau tadhhab, ya, kan ini harus merubah, ya, merubah kata gantinya, karena kata gantinya adalah banyak, misalkan huwa, anta, ya, ana. Awalan kata kerja ini harus berubah mengikuti ini domir. Ya. Kalau huwa menjadi ya, ya. Kalau anta menjadi ta, begitu pula kalau hiya menjadi ta, kalau ana menjadi azhabu. Ya. Tetapi ini adalah rumus singkat, ya, praktis. Ya. Kalau kita ganti dengan zahibun, ini boleh digunakan di mana saja. Boleh digunakan untuk huwa, ya. Untuk anta, ya, sama, zahibun. Zahibun. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Muhammad zahibun ilal maktabah. Muhammad itu pergi ke perpustakaan dengan menggunakan tadi, ya, kata pelakunya, Muhammad sedang pergi, ya, ke perpustakaan. Zahibun sama. Ketika ditanya kepada kita, ya, tadi aina Muhammad? Muhammad zahibun ilal maktabah, ya. Kemudian dia juga bertanya kepada kita, aina tadhhab? Kamu juga akan kemana? Ana zahibun ilal maktabah. Sama juga zahibun. Jadi tidak usah mengganti awalannya, karena polanya sama. Ketika zahibun, ya, itu boleh digunakan untuk huwa, untuk anta, ya, untuk ana, sama. Yang membedakan adalah ketika subjeknya muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan, ya. Kalau perempuan tinggal ditambah seperti kemarin, tambah tak marbutoh, karena ini adalah lambang untuk perempuan, ya.
Ketika yang ditanya, saya mewakili Fatimah nih. Katakan saya Fatimah. Ila aina tadhhab? Kata Fatimah ya. Ana dhahibatun ilal maktab. Kemudian saya bertanya tentang Maryam. Aina Maryam? Maryam dhahibatun ilal maktab. Sama ya. Polanya sama. Yaitu dilihat ya, apa isim fa'ilnya atau kata benda pelakunya ya, seperti tadi pencuri mau apakah yang dituduh pencuri adalah dia, apakah anta ya, apakah ia ataupun siapapun, maka sama ya, julukannya adalah pencuri kepada orang yang suka mencuri ataupun penggali kepada orang yang tukang menggali gitu ya, atau pembaca kepada orang yang suka membaca. Cuman yang membedakan adalah apakah dia perempuan atau laki-laki saja, itu saja. Kalau perempuan berarti memakai akhiran tak marbutoh ya. Nah, rumusnya jadi dalam kata dhahaba ya, hanya ditambahkan alif saja di sini. Za-nya menjadi mad ya, panjang. Za ini harus dikasrohkan. Ini didomahkan. Seperti ini. Za hibun. Karena mengikuti pola ini nih. Fa'ilun. Ya. Fa'ilun ya, disebut isim fa'il karena polanya fa'il itu dalam bahasa Arab berarti pelaku. Disebut isim fa'il karena maknanya adalah pelaku. Ketika disebut zahibun adalah orang yang sedang pergi atau akan pergi ya. Ataupun sama. Ini bisa digunakan untuk bentuk lampau. Lihat ya. Karena tadi misalkan saya tadi melihat Muhammad ke perpustakaan. Kemudian 1 jam kemudian seorang guru, mudarris, bertanya kepada saya, Aina Muhammad? Saya akan menjawab, Muhammad zahibun ilal maktabah. Walaupun kejadiannya sudah 1 jam yang lalu. Karena ini zahibun ini dia isim ya, yang bermakna fi'il ya. Dia kata benda tapi bermakna kata kerja dan tidak terikat dengan waktu ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa contoh ya, dalam bahasa Arab biasanya ada kata kerja yang harus berpasangan. Zahaba itu biasanya ya, kebanyakan berpasangan dengan ila. Makanya ila aina tadhhab ya, azhabu ilal maktabah. Seperti kita bertanya, mau kemana? Ya. Saya akan pergi ke pasar. Ya. Pergi harus ditambah dengan awalan ke. Ya. Saya akan pergi ke rumah sakit. Saya akan pergi ke pasar. Saya akan pergi ke sekolah. Ya. Padahal yang ditanyanya adalah pergi. Tapi pergi ini tidak lengkap kalau tidak ditambah dengan awalan ke ya, setelahnya. Maksudnya pergi ke pasar, pergi ke kebun. Bahasa Arab zahaba ila. Kalau misalkan aina tadhhab, adhabu al-maktabah, itu tidak pas. Ya, tidak sempurna. Tapi harus menggunakan ila agar ataupun kalimat ini bisa difahami secara jelas ya. Oke, selanjutnya di sini dalam percakapan tadi ya, Salah bertanya kepada Husam, hal anta zahibun ya. Ini tadi yang memperjelas yang lain, yang tadi ya, tentang makna isim fa'il, kata benda yang berfungsi atau bermakna sebagai kata kerja. Hal anta, apakah engkau juga akan pergi ya? Ila tuh, zahibun pun
memakai ila ya. Dan maknanya, apakah engkau akan pergi ke perpustakaan juga? Sama, walaupun zahibun tapi maknanya yazhab atau tadhhab. La ana zahibun, ya. Ana zahibun ilal fasli. Ya. Ketika bertanya zahibun, sebaiknya dijawab juga dengan zahibun. Tapi boleh dijawab hal anta zahibun ilal maktabah, la ana azhab. Bisa saja, ya. Boleh ditukar-tukar ya dengan fi'il mudhari ataupun isim fa'il. Kemudian di sini ada sebuah kata indi darsu hisabin. Saya punya pelajaran menghitung atau matematika di kelas ya. Nah, indi di sini maknanya saya mempunyai, ya. Asal katanya adalah inda, ya. Inda artinya bisa kepemilikan, tergantung konteks kalimat. Di sisi, seperti Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini askantu, ya, min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku inda baitikal muharram. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu, ya. Ini tergantung konteks, tapi dalam kalimat ini adalah inda, ini adalah indi. Kalau kita sambungkan dengan makna di sisi, artinya di sisi saya ada pelajaran matematika. Tapi kita terjemahkan jangan sesuai dengan perkata, ya. Di sisi saya artinya kepemilikan saya, ya. Artinya saya mempunyai pelajaran matematika saat ini. Jadi saya tidak berangkat ke perpustakaan. Indi asal katanya adalah inda ditambah siapa yang dinisbatkan kepada inda tersebut. Ya. Apakah saya? Berarti kalau saya berarti menjadi indi. Ya. Indi. Tapi kalau huwa, maka akan berubah menjadi nih. Inda ditambah huwa menjadi indahu. Pertanyaannya, yang ditanya atau objeknya menjadi huwa. Hal Muhammadun zahibun ilal maktabah, ya. Katakanlah Sholah bertanya kepada Husam tentang Muhammad. Apakah Muhammad akan pergi ke perpustakaan juga? Kata Sholah. Kata Husam, ya, la. Nah, anaknya dirubah menjadi Muhammad. La Muhammad zahibun ilal fasli, atau la huwa zahibun ilal fasli. Ya, karena kita sedang bertanya tentang Muhammad, la anaknya dicoret, boleh diganti dengan kata Muhammad, ya, nama Muhammad. La Muhammad zahibun ilal fasli. Muhammad itu akan pergi ke kelas. Kenapa? Alasannya ini diganti, indinya diganti menjadi, nah, karena Muhammad itu huwa, ya. La Muhammad zahibun ilal fasl indahu darsu hisab. Darsu hisab ini kemarin saya sebutkan juga idhofah, ya. Ini satu makna, satu kata, ya, dalam atau satu benda, tapi terdiri dari dua kata. Seperti sapu tangan, bendanya cuma satu. Darsu hisab, pelajaran matematika, ya. Artinya satu, cuman terdiri dari dua kata. Nah, indahu darsu hisab. Dia tidak akan pergi ke perpustakaan, dia akan ke kelas karena dia punya pelajaran matematika. Atau kita ganti objeknya lagi, ya. Sekarang ini kan anta sudah jelas, ya. Anta di sini. Berarti indi ini sudah kita bahas. Ya. Kemudian kita ganti dengan hiya. Berarti antanya diganti dengan hiya atau dengan nama perempuan.
Hal Fatimatu zahibatun. Ya, jangan lupa menambahkan ta marbuthah karena Fatimah perempuan. Hal Fatimatu zahibatun ilal maktabah. Tausam la hiya zahibatun ilal fasli. Ya. Anaknya diganti dengan hiya atau la Fatimatu zahibatun, ya, ilal fasli. Fatimah mau ke kelas. Indinya diganti dengan karena hiya. Oh, maaf, ini salah. Ya. Menjadi indaha. Ini saya sudah sampaikan mengenai domir kepemilikan, ya, kata ganti kepemilikan. Yang terdiri dari hu, ka, kemudian ha, ya, ya. Ini maaf, saya ganti. Ini ha, ya. Indaha. Indaha darsu hisab, karena Fatimah itu punya pelajaran matematika. Nah, ini harus pandai-pandai menyesuaikan siapa objeknya dan kepada siapa nanti disandarkan. Kalau huwa menjadi indahu, kalau anta menjadi indaka, kalau hiya menjadi indaha, kalau ana menjadi indi. Dan artinya dalam percakapan ini, indi itu saya punya. Saya punya pelajaran matematika. Atau dengan contoh lain, ketika ditanya sama teman, misalnya teman kuliah dulu, baru ketemu lagi, punya anak berapa? Bisa dijawab indi, ya. Indi. Indi salasa aulad. Saya punya 3 anak laki-laki, ya. Nah, ini tentang indi. Jadi indi ini dalam percakapan ini adalah kepemilikan, ya, kepunyaan, ya. Jadi indi darsul hisab, saya punya kelas, saya punya pelajaran matematika di kelas. Oke, kita lanjutkan ke latihan, ya. Karena ini bahasan kita saat ini sangat singkat sekali. Nah, di dalam latihan yang pertama ini, perintahnya adalah ajib anil as'ilatil al-atiyati musta'inan bima tasma' au biswar, ya. Jadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan gambar yang ada di sini, ya. Oke. Kita akan jawab, ya, seperti biasa dari absen pertama siapa? Bu Agita, ya, silakan. Ila aina tazhab? Azhabu ilal masjid, ya. Ya, ahsanti, ya. Ila aina tazhab? Mana kamu mau pergi? Mau pergi kemana, gitu, ya. Azhabu ilal masjid, ya. Oke, kita lanjutkan ke Barakallahu Fik, ya. Bu Bambang, ya. Ilal aina tadhab. Ila aina tadhab. Ya. Adhabu ilal fasl. Ya, ahsanti, ilal fasli, ya. Fasl ini adalah kelas, ya. Maknanya sudah betul, ya. Ila aina tadhab, engkau mau pergi kemana? Azhabu ilal fasli, saya akan pergi ke kelas. Oke, selanjutnya Bu Ela. Nah, Ustaz. Ila aina tadhab? Adhab ila mal'ab. Lapang, ya, Ustaz? Ya, ahsan, ya. Di adhabu ilal mal'ab, ya. Artinya saya akan pergi ke lapangan. Maksudnya adalah lapangan bola. Bisa lapangan bola itu untuk bermain atau sekedar menonton saja.
Barakallahu fiik. Ya Pak Fahmi Nur Fauzi. Pak Fahmi Nur Fauzi bersama kita. Pak Fahmi Siregar mungkin. Ya, nah Ustaz, ila aina tadhabu? Ya. Azhabu ilal hutan itu apa ya Ustaz ya? Taman itu hadikoh ya. Itu ya, itu taman ya maksudnya. Oh, taman. Iya. Taman karena ini ada bunga ya, ada pepohonan. Oh, iya. Taman itu hadikoh. Iya. Atau bustan bisa. Hadikoh. Ila aina tadhabu? Azhabu ilal hadikoh. Ahsan ya. Ilal hadiqati ya. Di alhamdulillah sudah benar jawabannya semua, mengganti kata kerja tadhabu dengan azhabu, artinya sudah nyambung ya. Jangan sampai kita ditanya tetapi tidak mengganti huruf depannya. Ila aina tadhab, tadhabu ila, ya, ini enggak nyambungnya, tapi alhamdulillah semua sudah bisa menjawab dengan mengganti domirnya. Nah, selanjutnya istabdil kama fil misala ini, itu merubahlah seperti contoh atau dua contoh berikut ini. Yang pertama indi dars. Dars itu adalah pelajaran ya, dan di sini umum. Karena biasanya ketika tidak ditanya ya, tidak ditanya secara spesifik, kita hanya menjawab sesuatu yang umum saja. Saya punya pelajaran misalnya, ketika diajak makan ke kantin ya di sekolah, tapi kita menolak, aduh saya nggak bisa, saya punya kelas ya, atau ketika kuliah saya punya kelas. Nah, itu adalah umum, maknanya nakirah ya, makanya tidak pakai alif lam. Indi dars, saya punya pelajaran. Nah, sekarang diganti dengan huwa, berarti yang diganti adalah ininya ya, indinya. Karena sudah diganti domirnya menjadi huwa, berarti menjadi indahu dars. Dia punya pelajaran ya. Kemudian diganti nih pelajarannya dengan istirahat ya. Istirahat juga bahasa Arab ternyata ya. Indahu istirahat. Dia punya waktu istirahat atau punya waktu kosong ya. Di subhanallah Indonesia itu ternyata Arab ya. Asalnya Arab. Ya. Oke, nah sekarang pertanyaan nomor 1 ya. Untuk Pak Fahmi Nur Fauzi sudah bersama kita? Ya, silakan. Nah, Ustaz. Indaha istirahat. Ya, istirahat ya. Istirahat. Tapi kalau di Indonesia kan jadi istirahat ya. Oke, istirahat. Sekarang kita membacanya dengan gaya Arab, yaitu istirahat. Indaha istirahat. Ya, oke. Jadi dia punya waktu kosong ya. Oke, selanjutnya. Silahkan. Barakallahu fiik ya, sudah benar. Widi, Bu Widi. Indaha kitab. Ya, indaha kitabun ya. Jadi dia punya kitab. Jadi ketika ini permisalahannya contohnya kita mau nanya PR gitu ya. Tanya ke Fatimah, tolong dong PR bahasa Arab. Kata Fatimah, saya nggak tahu, tanya aja ke Zainab. Dia punya bukunya. Makanya disebut indaha kitab ya. Dia punya bukunya, Zainab itu punya bukunya, tanya aja ke Zainab ya.
Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Zakia ya. Silakan Bu. Anta, indaka kitab. Ya, Santi ya. Jadi sudah tepat. Iya-nya yang diganti menjadi anta dan disambung dengan indaka. Oke, kita lanjut ke Bu Agita lagi. Silakan. Barakallahu fiik. Tadi sudah jelas. Indaki kurotan ya. Indaki kurotan. Indaki atau indaka? Oh, yang mana sih Ustaz? Yang anti kan? Ya. Ya kan nyambung dari nomor 3 ke nomor 4 ya. Jadi objek nomor 4. Ya. Nomor 4 indaka kurotan. Iya. Oke. Nomor 5 baru indaki. Oke. Ahsan. Baik, kita Nomor berapa Ustaz? nomor 5 ya. Indaki kurotan. Ya, sudah tepat. Indaki kan sini anti ya. Ini harus jelasnya anti, tapi dia ada antanya juga. Indaki ini yang jelas ya. Indaki kurwatan ya. Engkau, wahai perempuan, misalkan saya sedang bertanya atau berbicara kepada Zainab. Indaki kurwatan. Zainab, engkau punya bola ya. Oke, barakallahu fiik. Dilanjutkan ke Anak. Indi darsun. yang nomor 6 dulu. Oh. Nomor 6, Ustaz. Tadi indaki ya. Oh, ya. Indaha berarti. Anti. Oh, anti. Ya. Yang nomor berapa anti? Kan anti ya. nomor 5 ya. Indaki. Ya. Indaki darsun. Iya, indaki darsun. Jadi engkau wahai Fatimah mempunyai pelajaran ya. Barakallahu fiik. Terakhir Fahmi Nur Fauzi. Ustaz Afwan, tadi tuh bukannya dikoreksi ya, indaka tuh indaha. Enggak, kan? Indaka. Ini anti kan? Anti. Tadi kan anti itu berarti indaki. Kalau indaha itu hiya yang pertama. Oh iya. Nih, di sini. Iya, Afwan. Iya. Sama. Ya, yang nomor 1 ya, indaha karena domirnya hiya. Oh, iya. Dia ya. Sedangkan nomor 5 asalnya anti berarti ki, indaki. Yang diganti hanya hurufnya menjadi dars. Tadi jawabannya sudah tepat ya. Barakallahu fiik. Wa Fahmi Nur Fauzi, silakan. Nomor 7 ya. Oke, indi darsun ya. Karena anak domirnya saya mempunyai pelajaran ya. Oke. Alhamdulillah semua soal atau semua pertanyaan sudah dijawab ya. Dan sepertinya masih ada beberapa pertanyaan ya. Saya akan minta dijawab kepada semua ya. Ila aina yadhhabu shalah? Silakan sekarang. Afwan Ustadz, Assalamualaikum. Maaf mau nanya. Salam. Iya, tadi tuh kalau yang nomor 5 pertanyaannya anti jadi kurotan. Nomor 5. Indaki kurotan nomor 5 kan? Ya, indaki kuratun ya. Oh, kurotun. Tadi Ya. kurotan. Ya, kuratun. Kuratan itu ketika kurahnya menjadi objek, tapi ini hanya menerangkan bahwa dia punya. Ya. Iya. Indaki ini, maaf, ininya dicoret ya, karena anta sudah ada di nomor 3. Kalau anti menjadi indaki, kalau anta menjadi indaka. Iya. Ya, semuanya ini kepemilikan itu ketika misalkan indaka, indahu, indi, kemudian disebutkan barang yang dipunyainya, apakah itu buku, apakah itu bola, ya, maka dibaca menjadi dhamma. Ya. Indahu kitabun,
dia mempunyai kitab, dan itu insya Allah nanti kita akan pelajari di babnya. Ya, berarti maaf Ustaz, berarti kurotun ya Ustaz ya? Iya, kurotun. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Oh iya, nah sekarang al-as'ilati al-atiyah, ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini penting ya, karena menjawab pertanyaan di sini berarti sudah memahami percakapan yang tadi dibaca. Nah, sekarang pertama giliran siapa ini? Fahmi Siregar ya? Ke Bu Fitria. Ya Ustaz. Nomor 1. Ila aina yadhhabu sholah? Ya. Huwa Ya. dhahibun. Huwa dhahibun. Huwa dhahibun ilal fasli. Oke, ya. Sudah betul ya? Salah yang ke Salah atau Husam yang ke kelas nih? Husam. Coba lihat. Ya. Berarti salah ke Maktabah. ya. Bisa sudah tepat jawabannya, huwa zahibun ilal maktabah. Atau bisa juga salah zahibun ilal maktabah. Atau bisa juga salah yadhabu ilal maktabah, ya. Tapi ketika disebutkan namanya, yang lebih enak, yang lebih pantas ya, disebutkan zahib. Karena biasanya kalau menyebutkan yadhabu, ya, itu yadhabunya harus di depan, ya. Seperti misalkan saya jawab yadhabu salahun ilal maktabah. Nah, itu jawaban yang standar. Jangan mendahulukan salah dulu. Itu kayaknya terjemahannya bukan Arab. Salahun yadhabu ilal maktabah. Ini benar maknanya, tapi jarang digunakan oleh orang Arab dalam percakapan yang resmi, gitu ya. Tapi biasanya mereka mengulang, ya, dalam kaidah mengulang, yadhabunya dulu disebutkan. Yadhabu salahun ilal maktabah. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik, sudah jelas, sudah benar jawabannya. Kita ke nomor 2, ya, dan akan dijawab oleh Mada yaqra'u sholahun fil kitab? Fil kitab atau apa? Fil maktabah. Oh ya, fil maktabah. Oke, baik. Ulang. Mada yaqra'u sholahun fil maktabah? Ya. Yaqra'u sholahun qissatan fil maktabah. Ya, ahsan, ya. Sudah betul ya jawabannya. Berarti kalau saya tekankan lagi ya, pada asalnya ketika ada pertanyaan ini rumus sederhana, kan yang ditanya kerjaannya apa gitu ya, atau yang dibaca apa, maka diulang dulu nih. Yaqra'u sholahun qissatan. Ini sudah cukup, ini kalimat sempurna sampai qissatan, tapi ditambah lagi dengan fil maktabah itu lebih bagus lagi. Yaqra'u sholahun qissatan fil maktabah. Sholah akan membaca kisah di perpustakaan. Oke, barakallahu fiik. Ahwan Ustaz. Kalau Ya. dijadiin yang kayak zahibun itu, yaqra'u itu jadi apa ya Ustaz? Yaqra'u itu menjadi qari'un. Makanya ada qari ya. Qari itu Qari'un. pembaca. Dan biasanya kita di Indonesia ya sering menggunakan dia seorang qari, artinya pembaca. Qari'ul kitab atau qari'ul Quran, ya. Itu bisa ya. Oke, silakan Bu Zakia ya. Sekarang Bu Zakia nomor 3 kan ya? Oh ya Ustaz. Tapi ini
sebelum saya lanjutkan, kita pun harus mengenal beberapa istilah yang biasa dipakai oleh orang Arab, dan qari'un di dalam kalimat seperti ini atau pertanyaan, ya, ini jarang sekali digunakan. Oh, jarang ya. Sebagaimana dengan zahibun, ya. Karena biasanya tuh qari'un tuh maknanya nanti khusus untuk para pembaca Al-Quran ketika disebut qari, ya. Jadi itu sudah benar kalau secara kaidah, tapi memang kurang percakapan bahasa Arab. Wallahu a'lam seperti itu. Nah, baik, silakan nomor 3 ya, Bu Zakira sekarang ya. Nah, hal yazhabu Husamun ilal maktab. Maktabah. Hal yazhabu Husamun ilal maktabah. Ya. Naam. Husam yazhabu ilal maktabah. Coba dilihat lagi percakapannya tadi, karena memang kalau baru sekali dibaca ataupun hanya beberapa kali dibaca, percakapannya nggak sampai ya. Jadi, hal yazhabu Husamun ilal maktabah. La. Husamun yazhabu. La yazhabu. Ya, gini aja. La. Itu kan jawabannya sudah benar. Itu boleh dijawab seperti itu saja sudah benar. La. Kemudian dilengkapi sesungguhnya realnya kemana Husam itu. Jadi la yadhabu Husamun ilal fasli. Ilal fasli. Nah, coba diulang. Ya. La yashabu Husamun ilal fasli. Ya, ahsanti. Itu sudah benar ya tadi. Menjawab la saja itu sudah jawaban yang tepat. Tapi kalau ingin Ustadz, kalau ya, huwa yazhabu ilal fasli boleh nggak? Boleh. Huwa yazhabu ilal fasli. Bisa itu ya. Itu juga sudah tepat. Ya. Jadi yang penting la-nya dulu. La huwa yazhabu ilal fasli. Itu jawaban tepat ya. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan dari atas ya. Nomor 4, Bu Agita ya. Ila aina yazhabu Hisam. Husam ya. Husam. Itu mana nih? Kelas ya. Huwa yazhabu ilal fasli. Ya, huwa yazhabu ilal fasli itu sudah tepat. Atau ada lagi jawaban yang kedua, yazhabu Husamun ilal fasli. Itu juga bisa ya. Ya. Oke, barakallahu fiik, sudah tepat. Kemudian Bu Bambang ya, silakan. Hal tadhabu yauma ilal maktabah. Ya. Coba diterjemahkan dulu. Hal tadhabu al-yauma ilal maktabah. Hal tadhabu yauma ilal maktabah. Apakah tadhabu Ya. Tadhabu pergi. Ya, pergi. Apakah yang pergi siapa? Ini pertanyaan kepada Anta, maksudnya kepada Anti, pada Bu Bambang dari kitab ini. Apakah engkau pergi ke maktabah hari ini? Al-yauma itu hari ini ya. Ya, Ustaz. Maktabah ya. Hal tadhabu yauma ilal maktabah artinya apakah kamu akan pergi hari ini gitu ya Ustaz ya? Iya, betul. Ya, Hasan, seperti itu maknanya. Ana adhabu yauma ilal maktabah. Ya, betul ya. Hasan. Jadi jawabannya ana adhabu. Jadi insya Allah saya akan pergi ke perpustakaan al-yauma hari ini. Atau bisa itu bisa disimpan di akhir atau di awal ya.
al-yauma itu bisa di ke depan ataupun di tengah ya, artinya ana azhabul yauma ilal maktabah atau ana azhabu ilal maktabah al-yauma, itu bisa dua-duanya ya. Tapi yang penting tadi sudah nyambung. Ketika ditanya tadhabu berarti ini yang ditanya adalah anta, pada kita. Maka diganti dengan ana adhabu ilal maktabah al-yauma atau ana adhabul yauma ilal maktabah. Ya, saya akan pergi ke perpustakaan hari ini. Barakallahu fiik. Ini satu lagi untuk Bu Bambang lagi deh. Bu Anus, Bu. Mada ra'u fi Aqra'u. Mada taqra'u. Mada aqra'u fil maktabah. Ya. Diterjemahkan dulu. Apa taqra'u apa ya tadi Ustaz ya? Tadi aqra'u ya. Aqra'u itu membaca. Oh, membaca, Iqra ya. Apa yang engkau baca? Apa yang akan engkau baca di perpustakaan? Mata qra'u fil maktabah. Apa yang akan kau baca di perpustakaan? Ya. Ana Ya. aqra'u fil Aqra'u. Ana aqra'u fil maktabah. Ana aqra'u disebutkan yang dibacanya apa? Apakah kisah? Apakah? Oh ya. Ya, kalau maktabahnya sudah jelas. Sudah betul. Dan betul sudah diganti dengan alif ya depannya. Mada taqra'u berarti jawab ana aqra'u. Ya, sudah betul tadi. Tinggal ditambahkan apa yang dibacanya. Coba dengan bahasa Indonesia aja dulu. Bahasa Indonesia dulu ya Ustaz ya. Ya. Ma taqra'u fil maktabah, apa yang akan kamu baca di perpustakaan? Saya akan membaca buku kisah. Ana aqra'u fil maktabah kisah. Qissatan. Iya, oke ya. Sudah benar. Atau boleh seperti ini. Aqra'u fil maktabat aqra'u qissatan fil maktabah. Jadi qissatannya dulu dikedepankan. Aqra'u qissatan. Qissatan kenapa tan ya? Karena itu adalah objek seperti kemarin ya. Objek itu selalu fathah. Aqra'u qissatan fil maktabah. Atau bisa saja Aqra'u al-Qur'ana fil maktabah. Saya akan membaca Al-Qur'an di perpustakaan ya, karena mungkin pelajaran lagi kosong daripada ngelamun, ya sudah saya ke perpustakaan dan membaca Al-Qur'an. Itu kan boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja seperti itu. Jadi Aqra'u al-Qur'ana, dan Al-Qur'an ini kebanyakan memakai alif lam karena sudah pasti Al-Qur'an yang dimaksud adalah Qur'annya orang muslim ya. Aqra'ul Qur'ana fil maktabah. Atau Aqra'u siratan fil maktabah. Sirah itu adalah sejarah. Aqra'u kutuban atau kitaban fil maktabah. Ya, seperti itu. Oke. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Semuanya jawabannya sudah sesuai ya. Dan insya Allah kita tutup dengan satu lagi nih. Satu latihan lagi. Istabdil kama fil misalaini ya. Rubahlah seperti dua contoh berikut ini. Aqra'ul kitaba fil maktabah. Saya membaca sebuah kitab di perpustakaan. Aqra'ul kitaba fil maktabah. Nah, diganti dengan fasl. Aqra'ul kitaba fil fasl. Ya. Saya membaca sebuah kitab di kelas. Kemudian Aqra'ul qissata. Nah, sekarang sudah ma'rifah semua ya, pakai alif lam semua. Kalau tadi qissatan berarti kalau sudah pakai alif lam tidak boleh tan. Tapi al-qissata fil fasli ya. Oke, selanjutnya siapa? Bu Ella ya? Ya Ustaz. Ya, silakan. Alfani ya, Alfana atau apa Ustaz itu yang dalam kurungnya? Alfina. Alfina. Ya. Aqra'ul Alfina. Ya.
Al Ini maaf, Aqra'ul fina itu qisata tempat. ya. Ya, Aqra'ul qisata fil fina'il. Fil fina ya, fil fil fina'i. fina'i. Ya, oke. Tahu fina? Iya, taman Ustaz. Halaman belakang. Ya, taman ataupun halaman bisa, ataupun ya space terbuka seperti itu ya. Bisa halaman, bisa taman atau taman kecil ya. Jadi saya membaca sebuah kisah di halaman belakang atau halaman depan bisa ya. Kenapa membaca di situ? Karena suasananya enak gitu ya. Enak untuk membaca di situ, tidak terganggu. Oke. Silakan selanjutnya. Tadi itu siapa? Pak Fahmi Nur Fauzi. Iya, iya. Aqra'u ya, ya, ahsan. Jadi kenapa sekarang tadi kan darsu ya tanpa alif lam, sekarang kenapa jadi ada tasjidnya di sini, tasdid ya? Karena ini termasuk huruf alif lam apa alif lam? Iya, syamsiah ya. Enggak al-darsu, tapi ad-darsu. Jadi otomatis ketika ada alif lam di sini ada syiddahnya. Ya. Aqra'ud darsa, ya kalau disambung aqra'ud darsa fil fina'i. Saya membaca sebuah pelajaran. Ya. Oke, selanjutnya Pak Fahmi Siregar. Ya, nama Ustaz. Ya, tafadhol. Aqra'ud darsa fil hadiqah fil hadiqah. Ya. Fil hadiqah. Hadiqati. Ya, fil hadiqati. Ya, ya. Oke. Oke. Sudah paham ya maknanya ya? Boleh diterjemahkan? Ustaz. Saya sedang membaca pelajaran di kebun. Ya, di taman atau di kebun ya. Nah, bisa tadi tepat saya sedang membaca ya. Atau saya akan membaca, itu sama-sama ya. Dua-duanya boleh. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Fitria. Nah, Ustaz. Ya, tafadhol. Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Ya. Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Ya. Saya akan atau sedang membaca sebuah kitab. Ingat, kalau sudah diusahakan menerjemahkan memakai sebuah ya, karena sudah ketahuan ya maknanya. Aqra'ul kitab, saya akan membaca sebuah kitab di taman ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Aqra'ul kitabah fil maktabah. Fil maktabah. Iya. Ya, diterjemahkan, Bu. Saya akan membaca sebuah buku di perpustakaan. Iya, ahsan, barakallahu fiik ya. Jadi, nih alhamdulillah ya, latihan-latihan yang sudah kita baca ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi kita dalam latihan terakhir sekarang sudah mengetahui bahwa kalau sudah ada alif lam, kita terjemahkan memakai sebuah pelajaran ya, sebuah kitab, karena maknanya sudah ma'rifah. Bukan nakirah lagi seperti di latihan-latihan sebelumnya, tidak memakai alif lam. Indi darsu hisabin ya, atau misalkan tadi kitaban ya,
itu maknanya masih umum, tapi kalau sudah pakai alif lam maka maknanya menjadi khusus ya. Sahabat muslim dan muslimah, insya Allah kita akan akhiri ya pelajaran kita malam hari ini dengan latihan tadi. Dan kembali saya berpesan pada semua ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari bahasa Arab ini. Dan jangan lupa berdoa ya, kemudian meminta doa orang-orang soleh, terutama orang tua kita, agar mereka mendoakan kita supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari agama Islam ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khair pada ustaz kita Ustaz Ma'sum Badruzzaman yang telah menjelaskan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita mengerti dan akan menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Ya, sekarang sudah mulai banyak berpikir, ya, sudah menambah kosakata, ya, sudah tambah dengan isim-isim yang lainnya, ya, isim dhamir dan sebagainya. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat dan bisa kita pahami untuk dipraktekkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.